Seumpama biji sesawi. Shalom, selamat pagi saudara penasihat Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita tetap membahas tentang gaya hidup di akhir zaman ini. Dan kita telah melihat beberapa hari yang lalu tentang beberapa hal yang sederhana, dan pagi ini kita akan lanjutkan. Kita akan baca dulu ayatnya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ayat ini ditulis bukan dalam kondisi yang enak, tapi dalam kondisi yang tidak enak. Dalam kondisi yang betul-betul sulit mungkin pada waktu itu. Sehingga dikatakan kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi kalau kita ini tidak bisa mengontrol hidup kita tidak bisa menguasai diri kita, maka kita akan bertindak di luar kontrol kita. Kita bertindak seperti kita lakukan di luar kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, maka kita akan melakukan di tengah-tengah kesulitan ini, yaitu tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dengan kita bisa menguasai diri kita bisa mengontrol diri kita, maka kita bisa tidak buru-buru, kita bisa berpikir jernih dengan hati yang tenang, dan kita bisa bertindak secara tepat sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa saudaraku kasih Tuhan? Kita mesti seperti itu. Kita di tengah-tengah kesulitan, kita bisa mengontrol diri kita untuk dekat dengan Tuhan. Karena apa? Hanya di dalam Tuhanlah itu ada keselamatan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi Daud berkata ketenangan itu hanya ada di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan itu ada keselamatan. Artinya mungkin gejolak yang ada di luar kita, di sekitar kita itu memang membahayakan. Tetapi kalau kita ada dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan. Bukan sekedar itu, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, kita mengontrol hidup kita, bisa membawa dekat dengan Tuhan, maka di dalam Tuhan itu ada pengharapan. Dalam Mazmur 62 ayat yang kelima dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi kita ini bisa mengontrol diri kita dekat dengan Tuhan, karena di dalam Tuhan bukan ada keselamatan saja, di dalam Tuhan ada pengharapan. Ini yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Ada keselamatan, ada pengharapan. Bahkan di dalam Tuhan itu kita akan melihat perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa berbuat baik. Kita ingat satu ayat dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya domba-dombaku berhidup yang berkelimpahan. Hanya Tuhanlah yang bisa berbuat baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Itu hanya Tuhan. Di badai Tuhan bisa tenangkan. Itu Tuhan. Dalam kematian Tuhan bisa hidupkan. Ini yang harus kita ketahui, yang harus kita buat, diri kita kontrol, diri kita kuasai diri kita untuk dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita dekat dengan Tuhan? Caranya hanya satu, baca firman Tuhan dan lakukan. Dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Artinya cara kita dekat dengan Tuhan tidak ada cara lain, bukan datang ke pendeta, bukan kita mungkin pergi kemana, tapi caranya satu, datang kepada kebenaran firman Tuhan, baca firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri.
Ketika kita membaca firman Tuhan, iman kita akan timbul. Ketika kita membaca firman Tuhan, sebenarnya kita berjumpa dengan pribadi Allah itu sendiri. Itu sudah kasih Tuhan, kontrol hidupmu di tengah-tengah kesulitan supaya sudah tenang, bawa hidupmu datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, buatlah hidup kami ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau, supaya kami boleh melihat akan keselamatan, pengharapan, dan perbuatan baik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. bagi dunia.